Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sang Pemburu. Dalam video kali ini saya akan mencoba memberikan suatu edukasi mengenai tentang ciri-ciri bibit atau larva ikan lele yang wajib untuk kita pindahkan atau kita pisah menjadi dua bagian ya teman-teman ya. Jadi sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, alangkah baiknya jika saya menyapa teman-teman terlebih dahulu. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman yang di sana. Semoga diberikan suatu kesehatan dan kelancaran rezeki selalu, amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, ini akan saya tunjukkan ya gejala umum dari larva atau bibit ikan lele yang harus kita pisah menjadi beberapa bagian ya. Bisa kita pisah menjadi 2 atau 3 bagian. Ciri-cirinya adalah larva tersebut sering sekali naik ke permukaan seperti ini teman-teman ya. Dan jika teman-teman menanyakan, Bang, kemarin kok bikin pembahasan mengenai seperti yang ada di video ini, tapi kok itu diobatin Bang, nggak dipisah. Jadi jika teman-teman menanyakan seperti itu, ini saya akan coba jelaskan mengenai tentang kenapa larva ini kita wajibkan untuk pindah. Larva ini sudah usia 4 atau 5 hari teman ya, 4 hari lah ya. Dan kenapa juga saya wajibkan larva ini untuk kita pisah, karena ciri-ciri larva yang sering menggantung ataupun tidak menggantung lah, ini istilahnya itu bergerombol teman ya. Ini biasanya terjadi karena larva tersebut terlalu padat teman ya. Ini teman bisa lihat bagian dasar itu sangat banyak sekali larvanya ya, masih banyak. Dan yang naik ke permukaan ini itu adalah sebagian larva yang tidak kebagian oksigen di dasar kolam teman ya. Jadi larva tersebut menggantung ataupun bergerombol lah ya, tidak menggantung. Kalau menggantung itu ikan sakit teman ya, ini bergerombol. Dan supaya kita tidak mengalami suatu kejadian pada larva kita yang tidak kita inginkan, maka saya sarankan untuk kita pindah saja. Dan buat teman-teman, sebelum teman-teman memindah larva tersebut, usahakan teman-teman sudah menyiapkan beberapa kolam yang kosong ya, ataupun yang tidak ada isinya, tapi kita isi air terlebih dahulu ya. Dan kita pindah, kita serok kaca seperti ini teman-teman, tapi lebih amannya itu kita biasanya pakai selang ya. Karena ini agak jauh, kita pakai serokan nggak apa-apa. Dan kita masukkan secara pelan seperti ini teman-teman ya. Dan bisa kita lihat biasanya untuk kondisi larva yang memang sehat dan kondisinya itu tidak sakit, maka yang terjadi biasanya saat kita pindah pada kolam baru, yang terjadi adalah larva cenderung akan seperti tidur teman-teman ya, ataupun terdiam lah ya. Jadi larva tersebut sebenarnya beradaptasi dalam lingkungan yang baru teman-teman. Dan setelah kita memindahkan larva tersebut, usahakan kondisi kolam dalam keadaan tertutup teman-teman ya. Jadi tidak mengenai sinar matahari secara langsung. Kenapa saya sarankan untuk menutup bagian kolam yang kita baru pindah tadi? Karena saat larva tersebut terkena sinar matahari secara langsung, maka yang terjadi biasanya larva akan cenderung stres dan akan berujung pada kematian pada larva tersebut teman-teman ya. Biasanya akan terjadi seperti perubahan suhu yang sangat drastis, dan juga pokoknya larva tersebut tidak kerasan dan akhirnya pada mati teman-teman ya. Dan mungkin jika teman-teman ada tambahan lagi yang mungkin teman-teman ingin menanyakan sesuatu hal, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya. Dan ini saya pisah, rencana mau menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. 3 bagian. Ini saya juga isi. Dan buat teman-teman ya, ini ada sedikit tips lagi teman-teman, supaya menjaga larva tersebut tetap sehat. Usahakan sering sekali kita membersihkan bagian kolam, bagian dasar kolam saat kondisi larva sudah mulai menginjak 3 hari teman ya.
Dan apa ya, untuk pemberian pakannya juga saya masih menggunakan pakan cacing sutra teman-teman ya. Pakan cacing sutra adalah pakan yang terbaik untuk larva ikan lele. Dan jika pun teman-teman kondisi cacing sutranya itu sangat susah, mungkin teman-teman bisa memberikan pakan alternatif yang lain, tapi saya tidak sarankan karena akan menghambat pertumbuhan pada larva tersebut teman-teman ya. Ini semuanya adalah larva ya teman-teman ya, ini sangat banyak sekali. Dan mungkin kalau ini saya timbang adalah kurang lebih sekitar seperempat kilo ya. Ini sangat berat sekali ya, 4 kilo sama yang tadi ya, 2 serokan tadi ya. Kalau yang ini mungkin sekitar 2 on ya. Ini banyak sekali teman-teman. Dan ini adalah penampakan dari larva yang baru kita pindah. Biasanya cenderung seperti ini teman-teman ya. Nanti selang beberapa menit kemudian larva akan menyebar ataupun akan berenang sesuai arah yang mereka inginkan teman-teman. Dan buat teman-teman usahakan saat pelihara larva, usahakan jangan sampai telat cacing ya. Jangan sampai telat cacing teman-teman, karena cacing tersebut adalah kunci utama dari pertumbuhan larva tersebut teman-teman ya. Syukur-syukur teman-teman pelihara larva itu dikasih cacing itu sampai usia 12 hari. Itu saya jamin larva akan pertumbuhannya akan cepat dan perawatannya pun akan lebih mudah teman-teman. Dan mungkin juga banyak sekali dari kawan-kawan kita yang mencoba memberikan cacing sutra pada usia sampai usia 7 hari, dan mereka setelah lepas cacing sutra mereka akan kesusahan dan akan terjadi suatu kendala pada larva tersebut. Itu disebabkan karena mereka belum paham mengenai tentang bagaimana cara melepaskan cacing dari maksudnya mengganti pakan cacing ke pakan pabrikan. Itu sangat susah gampang ya kalau untuk pemula ya, mungkin susah lah ya, karena ada beberapa kendala. Biasanya itu ikan akan kurus ya, biasanya akan kurus dan banyak sekali ikan yang menggantung dan kolam akan terjadi keruh. Banyak sekali lah kendala yang disebabkan karena pergantian pakan tadi ya. Saya sarankan buat teman-teman berikan cacing sutra sampai usia 12 hari, itu khususnya untuk pemula ya. Jika teman-teman sudah mulai bisa untuk 12 hari lepas cacing, nanti setelah pemijatan kedua dikurangi lagi 11 cacing sampai 7 hari ya. Dan saya tidak sarankan untuk memberikan cacing sutra di bawah 7 hari teman-teman ya. 7 hari pun saya biasanya masih masih saya sambung cacing sampai 8 sampai 9 hari. Itu saya kasih cacing sutra dengan apa ya, sebagai apa ya, segeran lah ya, ataupun suplemen tambahan untuk ikan lele tersebut, supaya tidak ada kendala dalam budidaya pembenihan ikan lele. Ini sudah mulai berpencar ya, dan ini yang saya masukkan tadi barusan, dan yang tadi pun yang di sini sudah mulai berpencar sampai sana ya. Ini sangat banyak sekali. Dan untuk pemula juga ini saya akan berikan sedikit tambahan ya. Jangan pelihara larva ikan lele dalam kondisi kepadatan yang sangat padat sekali ya, khususnya untuk pemula. Ini saya sarankan untuk budidaya larva itu ataupun budidaya ikan lele dengan kondisi yang longgar supaya pertumbuhannya tidak terhambat teman-teman ya. Kadang kan ada juga yang mengeluh seperti ini, Bang, larva atau bibit ikan lele saya kok nggak besar-besar ya. Ya mereka mungkin mengalami yang namanya bibit yang terlalu padat, ataupun mungkin banyak sekali macamnya, tidak hanya bibit yang terlalu padatnya. Nanti saya akan coba jelaskan di video selanjutnya. Dan jika ada suatu kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani ikan lele Nusantara, salam jos.